Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat nggih Bu, sehingga kita sore hari ini tadi agak gerimis nggih Bu. Berangkat enggak? Yang naik motor gitu loh, berangkat apa enggak? Alhamdulillah. Tentunya ini semua adalah karena rahmat dari Allah kita sehingga bisa berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kita sama-sama menguatkan ya keimanan kita untuk bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hingga datangnya hari kiamat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema kita apa ya Bu? Iya. Ya, ini adalah sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari akhirnya. Dari Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya beliau mengatakan sesungguhnya ada seorang yang beramalan dengan amalan-amalan ahli surga, padahal sejatinya ia adalah ahlu neraka. Dan ada orang yang beramalan dengan amalan-amalan ahli neraka, padahal dia adalah penghuni surga. Sungguh, setiap perbuatan bergantung dari amalnya. Dalam hadis ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah tidak akan melihat siapa diri kita kemarin, siapa diri kita sekarang, tetapi bagaimana akhir hidup kita nanti. Itulah yang akan menentukan baik buruknya kita adalah di akhir hayatnya. Karena mantan orang soleh tidak jauh lebih baik ya Bu daripada mantan preman. Iya, mantan preman itu berarti dia sudah pernah jadi preman. Orang-orang mengatakan dia preman jahat banget ya, seperti itu. Tetapi tadi ya Bu, tidak ada dikatakan ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga, sejatinya ia adalah ahli neraka. Medeni sekali nggih Bu. Padahal menurut pandangan kita bahwasanya semua orang-orang yang beramalan-amalan soleh pastilah akhirnya itu berakhir dengan kebaikan. Tetapi ini adalah tadi Bu, pandangan ini adalah pandangan manusia, bahwa orang tersebut dia melakukan amalan kebaikan, padahal amalan tersebut ia lakukannya tidak ikhlas karena Allah. Dia melakukannya karena ingin pujian, ingin sanjungan, ingin yang like banyak ya, followernya banyak dan sebagainya. Maka Allah tutup amalan tersebut yang ia lakukan bukan karena Allah, maka akan ditampakkan. Ini dalam sebuah riwayat dari Bukhari, yaitu dari Sahal bin Sa'id, dikatakan bahwa dalam perang Uhud Bu ya, dalam perang Uhud banyak orang itu semua pada semangat untuk berperang. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tuh mengatakan, kamu mau lihat enggak penghuni neraka? Penghuni neraka, iya, dia tuh penghuni neraka. Bayangkan, akhirnya para sahabat pada nguntit gitu nggih Bu. Nguntit itu apa? Mengikuti. Wong orang dia itu kelihatan orangnya yang kuat, orangnya itu selalu berada di garda terdepan, ibaratnya dia naik kuda begitu gagah. Kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan
kamu mau lihat ahli neraka, gitulah ya. Nah ini, maka orang itu hanya mengikuti. Ternyata apa? Begitu ia mendapati orang tersebut, dia meninggal, dia dampingi terus, dampingi sahabat tadi. Begitu ia di akhir peperangan tersebut, dia itu sudah banyak tertusuk oleh pedang, oleh panah dan sebagainya. Tetapi orang tersebut yang di samping dia hanya melihat, ternyata orang tersebut meninggal dalam keadaan putus asa. Ya, putus asanya apa? Ya karena lukanya sudah banyak, panah-panah sudah banyak, akhirnya dia menghujamkan pedangnya, ya, jelek, lalu dia di atasnya, blik gitu ya. Nah, dia meninggal dalam keadaan bunuh diri, ya, menusuk dirinya sendiri, ya. Nah, ini dalam hadis ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang mengatakan bahwa dia adalah ahli neraka itu adalah siapa, Bu? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang boleh adalah, yang mengucapkan boleh bahwa dia ada di surga, ahli neraka itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh mengatakan kepada orang yang soleh banget lalu kita mengatakan, ih, ketawang jan ahli surga, gitu ya. Kita tidak boleh. Demikian juga kita mengatakan kepada orang-orang yang mungkin sekarang masih dalam kekufurannya, kafir, lalu kita mengatakan kata kayane ahli neraka loh, ya. Kenapa kita tidak boleh? Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hayat mereka, ya. Dalam kisah ini kenapa Nabi mengatakan? Karena apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang aku katakan itu adalah sesuai hawa nafsuku saja, ngomong asal bicara, ya, asal saya melihat ini, oh ini kayaknya gitu. Tidak, tapi itu semuanya adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW bahwa orang tersebut dia itu menjadi ahlun nar. Ini menjadi dalil kita hingga saat ini, sehingga kita tidak boleh mengatakan sesuatu orang yang baik pasti akhir hayatnya itu baik, atau orang yang buruk pasti akhir hayatnya buruk. Atau kita muhasabah, Allah tidak melihat siapa diri kita dulu. Mungkin kita, aku ya gemien gitu ya, aku tuh rajin banget ngaji, baca Al-Quran, hafalannya banyak. Sekarang gimana? Lawis kelalen. Apalagi nanti, ya, akhir hayat kita, wallahu a'lam. Ya, tetapi siapa diri kita di akhir hayat? Yang kemarin baik, hari ini baik, terus berupaya untuk tetap baik hingga akhir hayat kita. Maka jazakallahu khairan. Jadi Allah tidak melihat siapa diri kita kemarin, Allah nggak lihat siapa diri kita, tapi bagaimana akhir hayat kita. Apakah kita dalam keadaan husnul khotimah ataupun su'ul khotimah. Semuanya ingin apa, Bu? Baik apa buruk? Baik, ya. Karena apa, Bu? Kalau kita ingin baik, maka kita membiasakan untuk senantiasa menjadi orang baik. Dan ini terus istiqomah itu berat, ya Bu, karena istiqomah itu butuh perjuangan, ya, butuh perjuangan. Makanya peribahasa mengatakan bahwa man na'asya 'ala syai' mata 'alaih. Orang yang hidup dengan kebiasaan, dia nanti meninggalnya juga persis seperti kebiasaannya. Dia orang yang temperamen, biasanya dia tersinggung ya marah, dia kalau dia salah ya nggak mau minta maaf, orang lain salah ya minta maaf, nggak bakalan dikasih gitu. Kalau kebiasaannya seperti itu, maka akhir hayatnya pun akan demikian. Tapi orang yang baik, senantiasa dalam kebaikan, maka akhir hayatnya pun dia senantiasa dalam kebaikan. Maka kita berupaya bagaimana mengupayakan diri kita agar bisa husnul khotimah, tentunya adalah dengan apa? Istiqomah, ya. Dan kita sudah pernah bahas agar kita bisa istiqomah sampai ajal menjemput kita adalah selain kita berupaya, iringi upaya kita dengan doa, ya, meminta kepada Allah, ya Allah yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku dalam agama ini, ya Allah. Ya Allah yang mencondongkan hati kami, condongkan hati kami dalam ketakwaan kepadamu, ya Allah. Ya, maka selain kita berupaya, kita berdoa. Demikian juga kita senantiasa dalam beramal itu senantiasa ikhlas. Jangan sekali-kali mengharapkan pujian manusia.
Karena kalau sudah mendapat pujian senang, nanti kalau kita beramal nggak ada yang muji, menjadi marah, nggak jadi membatalkan, ya. Maka untuk menguji amalan kita itu ikhlas atau tidak, ya, maka Allah selalu datangkan orang-orang yang akan muji kita, ya. Kalau kita senang dengan pujian, batallah amalan kita. Kalau kita sedih dengan dengan cacian, demikian juga batal. Makanya Dhunnun mengatakan bahwa ikhlas itu sama rasa antara pujian dan cacian. Dipuji yang nggak senang, dicaci yang nggak marah. Nah ini. Jadi harus senantiasa ikhlas dalam beramal. Semuanya, Bu. Bukan pada saat sholat saja. Tapi dalam kita tersenyum, dalam kita berbicara, dalam kita menjawab pertanyaan, dalam bersikap, semuanya akan dilihat oleh Allah apakah amalan-amalan tersebut itu ikhlas karena Allah, apa pencitraan, ya Bu? Pencitraan itu untuk menaikkan apa, Bu? Ya, menaikkan pamor lah gitulah ya, supaya dikatakan begini-begini, maka dia melakukan kebaikan. Maka kalau nggak ada yang nyoting, dia kecewa. Kalau nggak ada yang muji, kok nggak ada yang muji sih, ya? Kalau nggak ada yang, masya Allah, ya, nge-like, dia juga marah karena target followernya itu sekian ribu, ya, masya Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita berupaya untuk continue istiqomah karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal. Amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang continue, walaupun sedikit, terus ya, walaupun sedikit baca Al-Quran, walaupun hanya 1 lembar atau 1 baris lah, tega banget ya Bu, 1 baris ya. Nah itu ya, jadi nggak apa-apa, yang penting kita continue terus membaca. Kebaikan juga demikian Bu, ya, masya Allah. Hendaklah setiap kita memiliki niat untuk menjadi sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kemanfaatannya itu Bu, bisa dari harta yang kita miliki, bisa jadi ilmu yang kita miliki walaupun sedikit, ya. Aku tuh hanya punya ilmunya apa? Tentang doa, ya, doa yang diajarkan Nabi. Kalau punyanya itu ajarkan, ya, masya Allah. Jadi perintah untuk menyampaikan dariku walaupun 1 ayat, maka setiap kita itu hendaklah senantiasa menjadi agen berkah, ya, kebaikannya senantiasa dimanfaatkan oleh siapapun di mana-mana, ya. Demikian juga ibu-ibu yang dirahmati Allah, agar kita bisa senantiasa istiqomah, ya, kita itu sering muhasabah, ya, sering untuk kita muhasabah itu artinya apa Bu? Introspeksi, menghitung-hitung gitulah ya, ngitung-ngitung. Tapi jangan yang dihitung amal solehnya saja. Kalau kita menghitung hanya amal solehnya sehari ini, oh ya, pagi sudah sholat subuh, zikir pagi, habis itu duha, habis itu kajian, habis itu masya Allah sholat duhur, kemudian sholat asar, sore kajian, ya. Ada berapa itu tadi? Ada 8 Bu. Tapi kita tidak pernah sadar bahwa berapa jam kita scroll HP gitu, nggak lihat, ya. Karena tadi yang dihitung hanya kebaikannya saja. Bahkan muhasabah itu yang terbaik bukan amal soleh yang sudah kita lakukan, tapi amal keburukan. Ya Allah, aku tadi ketemu temen, ya, suruh nganter aku nggak mau, ya. Aku disenyumi sama si aku nggak tersenyum karena aku tuh lagi kesuk banget, jadinya aku nggak senyum, ya. Belum lagi lihat statusnya orang, kemudian komen-komen, ya, melihat lagi terus begitu. Nah ini kita tidak sadari. Dan begitulah cara kita muhasabah. Dan muhasabah yang terbaik adalah dilakukan setiap hari menjelang tidur, Bu. Ya, menjelang tidur, hisablah diri kita supaya kita nanti diringankan hisabnya, ya, oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Umar bin Khattab, beliau mengatakan, hisablah dirimu, ya, sebelum kamu nanti dihisab di hadapan Allah.
Karena apa, Bu? Begitu kita menghisab diri kita atas amalan kita hari tadi, yang dihisab adalah keburukan, ini dipastikan orang yang hatinya sehat, imannya sehat, pasti dia akan mengatakan apa? Astagfirullah, aku deneng kayak gue ya. Astagfirullah, aku kon jujuk natok be ya. Astagfirullah. Orang yang banyak muhasabah, maka dia akan banyak beristighfar. Ya, jadi begitu cara kita istiqomah dan terus kita upayakan ya menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana perjalanan kita menuju akhir yang baik, karena kita semuanya menginginkan akhir yang baik, karena amal perbuatan semuanya dari start sampai finish yang dilihat adalah finishnya ya, apakah dia sampai garis finish ya ataukah tidak. Itulah yang ibaratnya menjadi pemenang, tergantung dari akhirnya. Maka ini kita perlu mencari sebab-sebab agar kita bisa meraih amalan yang akhir yang baik. Apa sebab yang pertama? Adalah ia bertakwa kepada Allah. Ya, bertakwa kepada Allah. Selain tadi kita sudah istiqomah, kita kita memuhasabah kembali ya, bahwa amalan yang bisa menjadikan kita terus istiqomah yaitu tadi bertakwa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Lagi rame nih Bu, lagi di majelis ilmu, baik kita nanti di rumah, walaupun begitu sampai rumah Bu, ini lepas, kerudung lepas, bajunya ganti, pakaian kebesarannya ya, Masya Allah. Tapi kita tetap dalam ketakwaan ya, tetap untuk tadi di majelis ilmu kita mampu tawadu sambil mendengarkan, begitu sampai rumah semua di komen ya, jangan marah, jangan kita tidak bertakwa ya, bertakwa kepada Allah di mana saja. Lagi rame, lagi sepi, lagi terang, lagi gelap, lagi di kota sendiri maupun di luar kota, hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Haitsuma kunta. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti setiap perbuatan buruk ya dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu minimal kita itu beristighfar ya, karena istighfar itu menghapus dosa. Innal hasanat, sungguh kebaikan itu yudhibnas sayyi'at, akan menghapus keburukan. Begitu kita melakukan kesalahan, astagfirullah ya. Begitu kita di sana tadi cemberut, ketemu orang lagi sekarang mau tersenyum lah, gitulah ya. Di sana tadi cuek, iya ya, kenapa aku tadi lewat saja padahal mbah-mbah itu mau naik angkot, kita padahal searah ya. Mungkin kita di depannya atau besok lagi kita akan melakukan kebaikan ya. Jadi bertakwa kepada Allah, karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah ternyata korelasinya dengan orang yang akhirnya husnul khotimah. Ini Allah sebutkan dalam surat Ali Imran Bu, ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya 102 nih Bu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Lahirnya takwa, zahirnya takwa. Bertakwa kepada Allah saat ramai, saat sendiri, baik di luar maupun di dalam hati, secara zahir maupun batin ya, dengan sebenar-benar takwa. Dan Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan husnul khotimah, muslim, dalam keadaan tunduk patuh ya dengan syariat. Maka ini korelasi orang yang bertakwa dengan haqqa tuqatih, lalu ada kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi korelasi orang yang ingin meraih husnul khotimah, hendaklah ia bertakwa kepada Allah ya. Kalau syariat Islam bagaimana ia menggandengkan antara takwa dan husnul khotimah tadi.
ya. Dan husnul khotimah, akhir yang baik itu tentunya dilihat pada saat dia detik-detik menjelang kematian, bisa di detik-detiknya, bisa sepekan, bisa sebulan, atau setahun menjelang akhir hayatnya. Yang dahulu dia hidup dalam dunia hitam, lalu ia meninggalkan, walaupun 1 tahun, itu berarti akhir hayatnya itu dalam keadaan baik. Jadi yang namanya detik-detik itu bukan saat nazaknya saja, ya, saat dicabut nyawanya saja. Karena kalau kita tahu tentang dahsyatnya sakaratul maut, Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh beliau mengatakan la ilaha illallah innalil mauti la sakarat. La ilaha illallah, sungguh di dalam kematian itu ada sesuatu yang sangat sakarat itu menyakitkan, dahsyat sekali, ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan, kita juga merasakan. Maka orang yang kesakitan saat sakaratul maut itu bukan berarti dia su'ul khotimah, ya. Demikian juga orang yang meninggal tapi tenang, mbak aku ya meninggal anteng gitu, kayaknya tak husnul khotimah, ya. Itu juga belum tentu, ya, karena tidak ada, kecuali memang ada ayat-ayat atau dalil-dalil tertentu ciri husnul khotimah, ya, memang dia beramal ikhlas karena Allah, ya, kemudian berkeringat, keningnya berkeringat, ya, meninggal di hari Jumat, ya, sedang beramal soleh, maka itu sudah terlihat bahwa dia melakukan amal soleh di akhir hayatnya. Tapi dalam hadis yang tadi dikatakan oleh Bukhari, beliau mengatakan bahwa ada orang beramalan dengan amalan ahli surga padahal dia adalah ahli neraka, maka ini adalah amalan yang ia tidak ikhlas. Tapi orang yang sungguh ia beramal dengan amalan ahli neraka padahal dia itu adalah ahli surga, dia itu senantiasa menyusuli setiap perbuatan buruknya itu dengan perbuatan baik. Ya, mungkin dia telah habis berbuat maksiat, dia istighfar, ya. Karena sudah menjadi tabiat kita manusia, kalau ada orang buruk itu langsung dicap. Dia tuh orang buruk banget, dia tuh pembunuh, seolah-olah sebendina bunuh orang, ya. Padahal kan cuma sekali, ya. Iya. Dia penipu. Sudah ketemu 10 tahun ya, masih saja ngomong dia penipu. Padahal bisa jadi awal dia menipu, dia langsung bertobat malam harinya, kita tidak tahu. Yang tahu siapa? Dirinya dan Allah, ya. Lalu Allah ridho, Allah mengampuni dosa mereka. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhir yang baik itu bukan perkara sepele, Bu. Karena di sini setan paling banyak membuat tipu daya. Untuk apa, Bu? Mencari teman. Setan itu akan mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menemaninya di dalam neraka, sehingga orang yang beramalan ahli surga tadi kalau bisa dia itu mengikuti, ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang meminta husnul khotimah, meminta berlindung dari tipu daya setan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal gharaqi wal hariq wa a'udzubika ayyatakhabbatani as-syaitanu indal maut. Nah ini. Itu di situ aku berlindung kepadamu ya Allah dari tipu daya setan di saat aku menjelang datangnya kematian. Makanya setan akan membuat tipu daya, Bu. Ditutuplah matanya, mulutnya, seolah-olah dia sudah tidak mendengar. Maka orang-orang sekitar sudah nggak peduli, menalkin wis nggak sadar gitu lah, ya. Nah, padahal di sini, Ibu, betapa setan membuat tipu daya. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan senantiasa diberikan oleh Allah jalan keluar dari kesulitannya, Allah mudahkan, ya. Rizkinya akan diberikan, demikian juga urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ingat, inilah innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal perbuatan tergantung dari akhirnya. Dan ini perlu dilatih, ya, Bu. Dari sekarang, kalau kita ingin finishnya bagus, ya dari sekarang. Masya Allah, berat, Bu, memang, ya, untuk kita senantiasa taat kepada Allah, berat.
Kemudian bagaimana mencari sebab-sebab ataupun kiat agar kita bisa dimudahkan untuk bisa meraih akhir yang baik. Yang kedua adalah banyak mengingat kematian. Masya Allah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu pemutus kenikmatan? Kematian, Masya Allah. Makanya ketika ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal?" Mukmin yang paling baik itu yang seperti apa? Ya, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Wa ayyul mu'minina akyas? Lalu mukmin yang cerdas yang seperti apa? Ya. Kalau Bu Guru cerdas itu yang matematikanya 10, 100 ya. Iya betul. Ya, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Paling banyak di antara kalian yang banyak mengingat kematian. Ya. Mengingat kematian tuh gimana Bu caranya, Bu? Ih, aku mau mati loh, aku mau mati kayak gitu, Bu. Banyak cara mengingat kematian. Manakala kita mendengar ya Bu di speaker masjid mungkin ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Ini mengingat kematian. Ya Allah, suatu saat namaku akan disebut ya, tapi aku nggak mendengar Bu. Ya, kalau mendengar ya kita masih hidup. Suatu saat nama kita akan disebut. Ya Allah, dengan demikian kita langsung ingat. Ya Allah, ketika tahu siapa yang meninggal, si fulan ya, oh itu temanku, itu seumuran denganku. Ya Allah, kapan giliranku? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, paling banyak untuk mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah. Yaitu tadi ingat meninggal lalu bilang ihsangune apa. Ya, maka di antara mengingat kematian dengan tadi ketika mendengar berita kematian teman kerabat kita. Yang kedua dengan kita menjenguk orang sakit yang menjelang detik-detik kematiannya. Ya. Mungkin kita tahu si fulan lagi sakit, dia sudah masuk ICU mungkin ya. Atau dia baru keluar dari ICU di ruangan. Nah, itu kita lihat menjenguk. Pada saat itu Bu, Masya Allah ya, nafas begitu sesek ya, seperti seorang bernafas di satu lubang jarum. Masya Allah, kita akan melihat ya Allah, ternyata begini ya yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu berdoa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, tolong aku dalam menghadapi dahsyatnya sakaratul maut. Jadi ini beratnya sakaratul maut. Baru dengan begitunya, ya Allah, ya, andaikan ini aku, ya, apa persiapanku untuk bisa menghadap Allah. Itulah cara mengingat kematian. Cara mengingat kematian yang ketiga dengan kita melayat orang yang meninggal. Ya, melayat di sini bukan melayat saja, kalau bisa memandikan, mengkafani, mensolati. Karena wanita dalam urusan perawatan terhadap jenazah di 3 hal memandikan, mengkafani dan menyolati. Ketika kita memandikan, ya Allah, ya, kita akan melihat kemarin dia masih bareng sama aku, ya. Sekarang dia sudah berbaring, sebentar lagi dia dikafani, sebentar lagi dia disolati, bahkan mungkin berapa jam lagi dia akan ditanya. Lalu andaikan ini yang dimandikan aku, ya Allah, bisakah aku menjawab fitnah kubur, pertanyaan kubur, ya? Nah inilah dengan cara orang-orang mengingat kematian, lalu dengan demikian dia akan mempersiapkan bekal. Ya, persiapkan bekal. Lalu dengan ziarah kubur, ya. Dengan ziarah kubur kita masuk ke dalam kubur atau lewat. Dalam hadis ada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melewati makam, beliau memberi salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya, minal muslimin wal mu'minin. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Atau itu masuk ke dalam kuburan. Ada juga yang mengatakan antum salafuna wa nahnu bil athar. Engkau telah mendahuluiku dan aku bakal nyusul, ya.
Coba bayangkan, kalau kita sudah bilang, kamu dulu nanti sebentar lagi aku. Apakah kita akan biasa-biasa saja? Lah, amalanku minimalis, ya. Atau kita sudah mengumpulkan banyak amal, tapi kita ujub. Bangga dengan amalannya. Kayaknya aku lah amalannya akeh banget. Labis lah nyata kayaknya mlebu surga. Masya Allah, ya. Ujub itu juga bisa membatalkan amal, ya. Jadi bagaimana seseorang dikatakan cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian, dan banyak mengingat kematian ini pun menjadi sebab kita akan meraih akhir yang baik, ya, akhir yang baik. Ya. Kemudian orang yang tidak diberi oleh Allah tadi untuk banyak mengingat kematian, dia justru akan dijauhkan, yaitu apa? Menunda-nunda taubat. Lah, mbak ya, aku umurnya 96, aku masih 40, kurang 50 tahun, ya. Sehingga berangan-angan panjang, ya. Kita tidak ada yang tahu kapan malakul maut jemput kita. Maka orang yang tidak banyak mengingat kematian oleh Allah akan dijauhkan, yaitu dengan menunda-nunda taubat, ya, memperpanjang angan-angan. Demikian juga dia tidak akan pernah puas dengan dunia, ya. Nggak disit kok aku belum, nggak disit kok ini buat anak, nggak disit buat cucu, buat terus 7 turunan, ya, sehingga dia semakin jauh dan dia akan malas untuk beribadah, ya, wal'iyadzubillah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebab yang ketiga, bagaimana agar kita dimudahkan bisa meraih akhir yang baik adalah segera kita bertaubat, ya, bersegera. Allah berfirman di dalam surat apa ini? Ali Imran, ya, surat Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat. Ya, bersegeralah kalian kepada Tuhan kalian dan surganya, yang surga itu seluas langit dan bumi. Ali Imran 133. Iya. Seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi segera bertobat, ini perintah Allah. Wasari'u, ya. Begitu bersegera. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini perintah Allah untuk bersegera, menunjukkan kita tidak ada yang tahu, ya Bu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu kita akan meninggal kapan, di mana, enggak ada yang tahu, ya. Tidak tahu kita besok masih hidup atau tidak, enggak ada yang tahu. Maka segeralah kita beramal sebagaimana pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, Bu, untuk badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal, ya. Karena kan ada fitnah itu seperti malam yang gelap gulita. Berarti kita mau melek semaksimal mungkin. Kalau dalam keadaan gelap ya nggak bisa lihat, nggak Bu, apa di dalam depannya ada sungai ataukah ada lubang, kita nggak tahu. Bersegeralah beramal karena ada fitnah seperti potongan malam. Rajulu yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron. Ada seorang yang pagi harinya dia masih beribadah, masih soleh, Bu, jebule sore-sore sudah kafir. Ada juga seorang yumsi mu'minan, ya, sore hari dalam keadaan beriman, wa yusbihu kafiron, pagi harinya ternyata sudah kafir. Ini selangnya sampai berbulan-bulan enggak, Bu? Cuman setengah hari, mungkin 12 jam, ya. Maka tidak ada yang tahu apakah kita akhir hayat kita itu kita masih seperti hari ini. Kita masih ngaji, masih murojaah, masih beribadah kepada Allah, masih berbuat baik, nggak ada yang menjamin, ya. Maka kita terus memohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan yang terbaik, akhir yang baik. Kemudian yang keempat, bagaimana agar kita bisa menjadikan akhir kita baik, Bu, yaitu memperbanyak amalan, tapi amalan yang dirahasiakan, ya, yang sir begitu. Amalan yang orang lain itu tidak tahu.
Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan naungan kepada seorang yang hari itu Allah tidak memberikan naungan kecuali pada 7 golongan. Satu di antaranya, ia memberikan sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Apakah kita harus bersedekah sambil begini? Ya, ini menunjukkan anggota tubuh yang bersatu dengan kita saja kita nggak boleh tahu. Karena apa, Bu? Menyembunyikan amal ini akan terasah keikhlasannya kepada Allah, ya. Tapi berbeda dengan memperlihatkan amal. Bagaimana orang-orang solih dahulu ia menyembunyikan amal mati-matian, tapi sekarang orang-orang banyak mati-matian untuk menampakkan amal. Di-share jadi status, ya. Alhamdulillah jam 3 pasang status, Bu. Masya Allah. Tulisannya Alhamdulillah connecting with Allah. Wah, lagi klik banget dengan Allah, ya. Gambarnya tetesan air mata, Masya Allah. Akhirnya orang lihat, kewong koya soleh teman, gitu lah ya, Masya Allah. Nah ini, ya. Sehingga ketika besok pagi harinya, itu setan akan membuat khutuwati syaiton, langkah-langkah setan ketika menjurumuskan manusia nggak langsung, dia pelan-pelan saja, ya. Dengan tadi ya mungkin setan membuat kipas-kipas supaya dia menguap. Setan sana bilang kenapa angobain gitulah ya. Bu, jenengan kit mau tertiteni angobain genaya kok. Atine bilang cerita ora cerita ora cerita, ya. Masya Allah. Setan yang selanjutnya, jenengan qiyamul lail terus ya, genah kok ini, ya. Masya Allah. Inilah setan membuat tipu daya untuk manusia bukan menampakkan keburukannya, ya, karena banyak manusia menyembunyikan keburukan, ya apa enggak? Iya, tapi lebih banyak untuk menampakkan amal. Makanya sembunyikanlah amal solehmu sebagaimana engkau menyembunyikan aibmu. Nah, dan ini kita berusaha, ya. Mau sedekah ya sembunyi-sembunyi, mau nolong orang gak usah cerita-cerita, ya. Habis ngutangi orang yang gak usah dirasani, ya. Habis, Masya Allah, habis ngutangi dirasani, ya, Masya Allah. Ini perbuatannya bagaimana? Ini orang yang dalam pertemuan kemarin, ya, orang-orang yang mencela dan mengumpat gitulah, ya. Masya Allah. Jadi kembali ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man istata'a an yakuna lahu khabi'ah, ya, min amali sholih falyaf'al." Barang siapa yang mampu untuk memiliki amal soleh yang tersembunyi, lakukanlah, ya. Lakukan. Maka lagi-lagi kita perlu latihan sedekah tanpa cerita, nolong tanpa cerita, ya, berbuat baik tanpa pamrih, ya, beramal soleh tanpa share-share, ya. Dan ini butuh latihan, terus dilatih agar kita sudah terbiasa ikhlas. Maka suatu ketika Allah akan menguji atas perbuatan kita sir menyembunyikan amalan-amalan solih, maka ketika ada orang yang memuji Allah yang membuat dia nggak peduli, ya, dia mau memuji ya sudah, aku sudah melakukannya karena Allah. Kalau dia terus memuji, tinggalkan kita cerita dengan cerita yang lain seperti itu, ya. Jadi termasuk daripada menyembunyikan amal atau amalan-amalan yang tersembunyi adalah amalan hati, Bu, ya. Ini yang terpenting karena amalan-amalan anggota, amalan-amalan hati itu jauh lebih penting daripada amalan anggota tubuh, ya. Dan amalan anggota hati kita sudah paham apa saja, Bu? Sabar, ikhlas, ridho, ya. Terus apa? Husnudzon, mudah memaafkan, ya. Kemudian apa? Tidak merendahkan orang lain. Nah inilah amalan-amalan hati, amalan-amalan sir. Lebih kita perbanyak amalan yang berada di dalam hati kita, ya. Jadi amalan hati lebih banyak untuk dia ridho, memaafkan, kebanyak memaafkan. Ini dilatih, Bu. Sabar, tawakal kepada Allah, ya. Kemudian dia pun orang yang tawadhu, rendah hati. Nah ini. Maka perbanyaklah amalan-amalan rahasia, yaitu menunjukkan bahwa amalan hati perbanyak. Karena hati adalah indikator baiknya seseorang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda tentang inna fil jasadi mudghah, dalam jasad kita ada segumpal daging.
Fa idza soluhat soluhal jasadu kulluh. Kalau dia baik, baik semuanya. Demikian juga ketika buruk, maka buruk semuanya. Ala, ingat, wahia qalbun, itu adalah hati. Ini jarang sekali ya Bu, kita muhasabah tetapi tentang hati. Karena terbukti Bu, kita tuh kalau dilempar kerikil balasannya pakai apa? Batu. Di sini alhamdulillah nggak semangat Bu. Di sana pada semangat. Kerikil balasnya pakai apa? Batu gitu ya, sampai muncul. Wah, berarti ini semangat banget nih ya. Sudah menjadi tabiat manusia kalau disakiti ya, ngapain orang balas? Dimaafna. Dimaafna. Sorry ya, gitulah ya. Wong aku kayak gini kok suruh memaafkan. Nah ini, dan ini jadi tabiat. Maka kita jadilah orang asing yang tidak menjadi orang kebanyakan. Allah sampai mengatakan, memuji pada orang-orang yang sedikit, yaitu dengan mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit banget orang yang hatinya bersyukur kepada Allah. Berarti menunjukkan kebanyakan apa? Kufur. Kebanyakan gak bersyukur. Maka orang yang sedikit ini adalah orang yang tadi butuh latihan, terus dilatih ya. Kepingin aku menjadi orang yang asing, yang orang tidak kebanyakan orang tuh kalau dilempar pada balas, enggak, aku enggak balas. Aku biarlah berdoa kepada Allah. Doanya apa Bu? Wansurni ala may yadlimuni wa khudh minhu bi tha'ri. Ya Allah, tolonglah terhadap orang yang mendolimiku, ya Allah, balas dia. Ya, hukum dia sebagai balasan dariku. Jadi biar yang balas sinten? Allah. Balasan Allah tuh lebih, kalau mau sakit ya menyakitkan. Kalau kita waktu ya sudah ya, nanti dia balas lagi. Tapi kalau Allah yang balas, dia nggak akan balas kita ya Bu ya. Maka balasan Allah itu bisa lebih dahsyat, atau balasan Allah itu dengan sebab balasan dari Allah, orang tersebut mendapatkan hidayah. Ya, jadi perbanyak kita beramal amalan yang rahasia tadi, yang sir tadi dari amalan hati kita. Kemudian yang berikutnya adalah perbanyak berdoa kepada Allah ya, agar kita bisa mendapatkan akhir yang baik. Doa minta kepada Allah, doanya Nabi Yusuf alaihi salam ya. Beliau berdoa dalam surat apa? Ini surat Yusuf juga ya, ayat yang ke-101. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Wafatkanlah aku bersama dalam keadaan tunduk patuh, dan wa alhiqni bis-shalihin, sandingkan aku bersama orang-orang yang sholih. Nah, ya, kita minta kepada Allah agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Atau ada amalan Bu, amalan yang kalau seseorang itu membaca doa itu sebelum tidur, maka ketika pagi harinya nggak bangun, alias meninggal, maka dia menjadi ahli surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu menutup seluruh amalan itu di akhir tidur di awal tidur dengan membaca Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika ila akhirih ya. Aku serahkan ya, aku tunduk patuh kepadamu ya Allah ya. Aku menghadapkan wajahku ini juga kepadamu ya Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menutup aktivitasnya dengan membaca doa tadi, lalu pagi harinya dia tidak dikembalikan ruhnya, maka ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, dihafal doa ini tidak pakai lama ya, insyaallah. Atau kita bisa, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, terus wa hubbal masakin wa an taghfirli wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaum. Nah ini, fatawaffani ghairu maftun, wafatkan aku ya Allah dalam keadaan aku tidak terfitnah. Aku meninggal tidak dalam keadaan lagi diuji, karena banyak ujian membuat seseorang itu menjadi putus asa, berburuk sangka kepada Allah. Maka wafatkan aku dalam keadaan tidak terfitnah. Atau doa Nabi di dalam surat Ali Imran ya, yang terakhir, yaitu Rabbana ighfir lana dzunubana
wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Nah, di sini ya. Rabbana faghfir lana dzunubana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ya. Wa kaffir anna sayyi'atina, hapuskanlah semua kesalahan-kesalahanku ya Allah. Wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama orang-orang yang abror, orang-orang yang baik, orang-orang yang sholih, ya. Dan doa Nabi SAW ketika beliau sakit menjelang kematiannya, beliau berdoa, Rabbi firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku ya Allah, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang sholih, para nabi, masya Allah, para sahabat, syuhada, ya, orang-orang siddiqin. Itulah surga yang paling tinggi tempatnya orang-orang yang sholih. Kita meminta, dan Nabi membaca doa itu di menjelang kematiannya. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Mau sakit dalam keadaan apapun, jangan berburuk sangka. Okay? Jangan kita mengatakan, ya Allah, aku si dosa apa ya sehingga Engkau siksa aku, azab aku dengan sakit ini, ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzann. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka. Berbaik sangkanya gimana, Bu? Ya, berbaik sangka kepada Allah, ya Allah, ini semua terjadi atas izin-Mu. Ya Allah, aku tahu bahwa bukti Engkau mencintai hambanya, Engkau pasti akan menguji hambanya dengan sakit, penyakit atau musibah. Ya, ya Allah, aku tahu beginilah cara Engkau ingin menggugurkan dosa-dosaku melalui sakit. Maka aku ridho, ya Allah, aku sabar, aku ridho, aku ikhlas. Ya, nah ini. Maka inilah bentuk buruk baik sangka kita kepada Allah, bahwa dengan kita diberi ujian, kita tadi ya digugurkan dosanya, dinaikkan derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla, ya, di dalam surga bersama tadi orang-orang sholih. Nah ini, kalau kita tahu seperti ini, kita kepinginnya kalau dikasih sakit lama apa sebentar, Bu? Sebentar tetap ya, masya Allah. Padahal kalau sebentar ya dosanya cuma sedikit yang dihapuskan, masya Allah. Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Ya, besarnya pahala itu setara dengan besarnya ujian. Semakin lama sakit kita, dosa-dosa kita yang berguguran semakin banyak. Pahala bagi anak-anak yang nunggu semakin banyak, ya enggak, Bu? Nah ini, jadi tetap pengen sebentar saja. Iya, karena kita nggak ada yang kuat lah ya, Bu. Semoga walaupun sakit yang sedikit, tetapi kalau kita ridho dengan qada, ya, ridho ba'dal qada, ridho dengan ketetapan Allah, lalu kita berhusnudzon, lalu kita full dengan doa, siapa tahu yang gerah sebentar, akhir husnul khotimah, ya, surga sudah menunggu, ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku bergantung dari prasangkaan hambaku, ya. Falyadhunnu bi ma syaa, maka berprasangkalah kau terhadapku, terserah kamu. Ya, ini Allah sudah mengatakan terserah kamu berprasangka apa padaku, baik, ya aku beri baik. Kau berprasangka buruk, ya aku kasih buruk. Maka ketika kita mendapati deneng aku kok nasibnya buruk terus, karena kita yang lempar kepada Allah itu adalah suudzon, ya. Aku kok kayak temen ya, masya Allah, Gusti Allah kok ora eman gitu ya, Allah nggak sayang, maka yang terjadi demikian. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali itulah bagaimana kiat-kiat untuk kita bisa mendapatkan akhir yang baik, ya. Dan ini perlu diupayakan, perlu latihan, ya. Karena apa, Bu? Al-ilmu bit-ta'allum. Orang bisa pintar karena belajar, wal hilmu bitahallum. Orang yang ingin baik secara hatinya baik, maka perlu latihan.
Dan amalan tadi, amalan batin itu jauh lebih penting ya Bu daripada amalan-amalan zahir. Tapi bukan berarti amalan-amalan zahir itu tidak penting, tetap penting ya. Tetapi batin hati itulah yang akan menentukan amalan-amalan zahir kita. Dan ini ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk tadi ya orang-orang yang terpilih. Maka sejatinya hidup itu Bu sedang mencari cara meninggal kita yang terbaik itu seperti apa kan Bu? Iya, ketika kita melihat si fulana ya meninggal, sakit dan sebagainya, ini kita tidak cukup berdecak dengan mengatakan masih teman ya. Tetapi bagaimana menempatkan diri kita kepada mereka, andaikan mereka itu adalah aku ya, apa yang harus aku lakukan padahal amanah belum tersampaikan, aku dititipi belum, kelalaian belum disampaikan, entah ucapan, entah sebuah titipan benda ya. Kemudian aku masih hutang, ya Allah, aku masih hutang ya, ternyata hutang-hutangku belum lunas. Jangan ditunda-tunda, bersegera ya. Ingat ketika kita bersegera, Allah akan mudahkan Bu ya. Allah akan mudahkan, jangan tunda-tunda. Demikian juga tentang taubat ya. Taubat itu untuk disegerakan ya. Jangan menunda-nunda taubat, karena yang terjadi kalau ajal sudah menjemput ya sudah ya, tidak ada ampunan dari Allah ya, karena taubat itu terbuka lebar ketika nafas belum sampai di tenggorokan ya, atau matahari terbit dari arah tenggelamnya, berarti kiamat yang kubro. Insya Allah kita nggak menangi kiamat kubro, tapi kemungkinan besar kita semuanya akan ngalamin kiamat sugro, yaitu kematian bagi kita ya Bu. Nah, mudah-mudahan ini sebagai bentuk nasihat untuk diri saya pribadi ya, kemudian buat ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita untuk jauh lebih baik. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.